Al-Baqarah ayat 235, silakan dibuka Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufan wa la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim ya. Ayat ini bercerita tentang atau membahas tentang ini ya, perasaan seorang laki-laki gitu ya. Perasaan itu kan di dalam ya Bapak Ibu ya. Perasaan seorang laki-laki yang sudah sudah lama lah begitu ya. Sudah lama dia mencintai seorang perempuan. Ini dramatisnya begitu ya Bapak Ibu ya. Lama mencintai perempuan, tetapi ternyata perempuan yang dia taksir itu dinikahi orang lain gitu. Keduluan orang lain istilahnya ya. Nah, kebayanglah ini perasaannya seperti apa ya. Oke ya. Nah, jadi ternyata dinikahi oleh laki-laki lain. Oke. Kita asumsikan, kita bikin ceritanya dramatis dikit ya. Nah, tiba-tiba terjadi satu keadaan atau satu situasi. Tiba-tiba lelaki lain yang menikahi perempuan yang dia taksir itu, dia incar itu, meninggal dunia umpamanya. Atau lelaki itu menceraikan perempuan yang dia taksir itu, umpamanya gitu ya. Nah ini kan ya, ada semacam ledakan harapan pada diri dia. Karena ada ledakan harapan, maka dia ingin segera menyampaikan perasaannya. Ya. Nah, tapi Islam punya aturan. Kalau situasi begitu. Aturannya, selama perempuan itu masih dalam masa iddah, baik iddah cerai ataupun iddah wafat, maka laki-laki itu tidak boleh, laki-laki yang tadi mengincar tadi, tidak boleh menyampaikan keinginan dan perasaannya kepada perempuan tadi secara terbuka, tidak boleh. Itulah dimaksud dengan wala junaha 'alaikum fima aradtum. Enggak boleh terbuka. Paling banter diperbolehkan mengungkapkan perasaannya dengan bahasa-bahasa yang tidak to the point. Bahasa-bahasa istilahnya adalah bahasa ta'rid ya. Bahasa yang tidak langsung, tidak to the point. Nah, itu ya. Ini kan perasaan. Saya tidak menjelaskan ke situnya lagi sekarang. Nah, ini kan babnya muraqabah nih. Nah. Jadi di dalam konteks itu Allah SWT menjelaskan bahwa wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Nah, ini di sini nih. Jadi di dalam konteks itu Allah SWT menjelaskan bahwa wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Nah, ini di sini nih. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah SWT tahu betul gitu ya. Allah SWT tahu betul tentang perasaanmu itu. Seperti apa isi perasaanmu itu Allah tahu betul. Nah, inilah muraqabahnya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau menyimpan rasa-rasa atau perasaan-perasaan seperti itu, ya Allah tahu semua. Nah, ini masuk dalam pengertian wa ma tukhfis sudur ya. Masuk pengertian apa? Wa ma tukhfis sudur. Nah, semoga ya dengan 5 ayat pilihan Imam Nawawi rahimahullah ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menjadi bahan pembinaan diri sendiri, bahan tarbiyah dzatiyah atau bahan riyadhah, supaya kita senantiasa memiliki perasaan bahwa kita selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini 5 ayat pilihan. Qala Imam Nawawi rahimahullah wa ammal ahadisu, dan adapun hadis-hadis ya, hadis-hadis sahih ya,
yang berkaitan dengan bab muraqabah, atau bahasa lainnya kita ubah bahasanya. Adapun hadis-hadis yang bisa kita jadikan sebagai manhaj untuk tarbiyah dzatiyah kita dalam konteks tarbiyah muraqabah adalah fal awal, hadis pertama sampai hadis ke-8 insyaallah ya. Hadis pertama sampai hadis ke-8. Fal awalu, maka hadis yang pertama adalah nomor urut dalam kitab Riyadhus Shalihin, versi cetakan saya ini nomor 65. Dan hadis ini adalah hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, Umar bin Khattab berkata, ini hadisnya kalau kita rujuk kepada Sahih Muslim, ada ya bagian yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi ya. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, bainama nahnu, ketika kami para sahabat Nabi inda Rasulillah, berada di sisi Rasulullah SAW, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina, tiba-tiba muncul alaina, datang kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, yang syadidu bayadis thiyabi, yang bajunya atau pakaiannya sangat putih bersih. Ini sekaligus ya pelajaran tentang masalah penampilan ya. Jadi orang beriman itu tidak sama atau apalagi tidak selalu sama dengan lusuh, kucel, kotor, Islam itu ya bisa saja syadidu bayadis thiyabi, pakaiannya bersih. Nah, kebetulan warna dipakai dipilih putih, maka kelihatan putih bersih. Syadidu sawadis sya'ri, ya, rambutnya sangat hitam. Rambutnya sangat hitam berarti rambut itu terawat, ya kan, terpelihara, terjaga, ya. Berarti juga kemungkinan kalau ini manusia ya ada bahan-bahan untuk merawat rambutnya itu. Sekaligus di sini syadidu sawadis sya'ri juga menandakan tidak kotor, ya, dan juga rapi, ya. Nah, ini aspek penampilan ini bukan berarti yang namanya muslim itu rambutnya acak-adul, berantakan, ya kan. Udah gitu kotor, debuan, ya, ketombean dan sebagainya, nggak pernah disisir, ya gitu ya. Jadi harus rapi dan hitam. Nah, kalau masalah hitam ini kalau sudah berubah lain lagi ceritanya, ya. Oke. La yura alaihi atharus safari. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Ya, ini juga gitu ya. Kalau kita mau tampil, walaupun kita dari perjalanan jauh, kita mau tampil ya, apakah tampil di panggung, ataukah tampil di depan kamera, ataukah tampil ya di satu forum ya, itu jangan juga kelihatan kita itu lelah ya, lesu, capek gitu, kusut ya. Jadi seluruh tanda-tanda dan bekas-bekas perjalanan jauh itu harus bisa kita tutupi, kalau perlu kita hilangkan. Ini masalah tampil nih, Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami para sahabat Nabi, mengenal laki-laki itu. Nah, kalau cerita ini konteksnya adalah ada laki-laki pakainya putih bersih, berarti kan dia baru berdandan. Zaman itu kan tidak ada hotel, tidak ada penginapan, tidak ada tempat singgah. Tapi kok orang ini bisa bersih ya, pakaiannya putih begitu ya. Rambutnya juga tidak kotor, kan tanda-tanda dia habis mandi, habis keramas gitu. Oke, ya. Padahal zaman itu nggak ada hotel, nggak ada penginapan, nggak ada tempat singgah. La yura alaihi, tanda-tanda kelelahan bahwa dia habis menempuh perjalanan jauh, nggak kelihatan juga dia. Padahal tidak ada seorang pun dari kami yang kenal dia. Mestinya kalau nggak ada yang kenal, kalau tidak ada seorang pun yang kenal, itu orang jauh. Mestinya dia orang jauh itu, karena nggak ada yang kenal.
Kalau orang dekat pasti kenal semua tentang dia siapa itu. Itu ya. Nah, biasanya kalau tidak dikenal itu pasti orang jauh. Kalau orang jauh tidak mungkin bajunya syadidu bayadus thiyab. Kalau orang jauh tidak mungkin rambutnya syadidu sawadis sya'ri. Kalau orang jauh tidak mungkin la yura alaihi atharus safar. Tapi semua itu tidak kelihatan. Nah ini jadi satu pelajaran ya, satu pelajaran yang diberikan oleh tamu yang tiba-tiba muncul, kata Umar bin Khattab ini. Hatta jalasa ilan nabi, sehingga laki-laki itu duduk ilan nabi, merapat kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, ini orang datang main selonong aja ya kan, enggak salam ya kan, enggak salam, main selonong langsung maju ke depan, merapat langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi dari sisi penampilannya menarik semuanya, tapi perilakunya dalam tanda kutip, perilakunya ada tidak sopannya. Karena di situ banyak sahabat Nabi yang sudah duluan, maksud dia datang belakangan, main selonong aja langsung ke depan, merapat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak sopannya lagi adalah fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Laki-laki itu menyandarkan dua lututnya atau merapatkan dua lututnya, merapat ketemu dengan dua lutut Rasulullah SAW. Nah, langsung bertemu lutut, adu lutut dengan Nabi Muhammad SAW. Wah ini kan, gimana ini orang datang main begitu saja. Wa wada'a kaffaihi, dan laki-laki itu meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi. Ala fakhidaihi, di atas ini dua paha. Dua paha siapa ini? Dua paha Rasulullah SAW sepertinya ya. Dua paha Rasulullah SAW. Wa qala, dan laki-laki itu berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Wah ini tidak sopannya lagi. Perilakunya yang tidak sopan berikutnya adalah dia manggil Nabi Muhammad dengan panggilan, kata orang kampusan, jangkar saja. Panggilan jangkar saja, tidak ada panggilan penghormatannya sama sekali. Yaitu ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah, bukan. Atau ya Abul Qasim, bukan, langsung aja ya Muhammad, ya Muhammad. Wah gitu. Wah ini gak sopan ini ya. Jadi tampilannya oke, prima gitu. Tapi perilakunya kok begitu ya gitu ya. Ya Muhammad bin Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, beritahukan kepadaku anil Islam. Islam itu apa Muhammad? Wah itu main begitu aja dia. Islam itu apa? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu, Islam adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat. Engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan engkau bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Islam adalah wa tuqimas shalah, kamu menegakkan salat. Islam adalah wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan atau membayar zakat. Islam adalah wa tasuma ramadhana, kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita, Islam adalah kamu menunaikan ibadah haji menuju Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu ya, menempuh jalan ke sana, mampu menempuh jalan ke sana. Qala, laki-laki itu menjawab atau berkomentar, sodakta ya, sodakta, betul Muhammad, ya kan? Nah, kata Umar bin Khattab, qala Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar bin Khattab ya, fa'ajibna, maka kami terheran-heran lahu, kepada laki-laki itu. Kenapa terheran? Karena yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, setelah dijawab dia membenarkan jawabannya. Nanya kok membenarkan? Nanya biasanya orang tidak tahu, ya kan? Oke. Qala, laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Lalu beritahukan kepadaku Muhammad, apa itu iman? Qala, Rasulullah SAW bersabda, antu'mina billahi, iman adalah engkau mengimani Allah. Wa malaikati, dan engkau mengimani malaikat-malaikat Allah. Wa kutubi, dan engkau mengimani kitabullah. Wa rusuli, dan engkau mengimani Rasulullah, utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan engkau mengimani hari akhir. Wa tu'mina bil qadari, dan engkau mengimani qadar, wa khairihi, qadar yang baik, wa syarhi, dan qadar yang buruk. Qala, laki-laki itu berkomentar lagi, sodakta,
Benar ya Muhammad, ya. Benar ya Muhammad. Qala, laki-laki itu berkata lagi, bertanya lagi. Fa akhbirni 'anil ihsan, lalu beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Qala, Rasulullah bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau menghambakan diri kepada Allah, engkau menghambakan diri kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, lalu jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala, laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, lalu beritahukan kepadaku tentang kiamat. Qala, Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang kiamat, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, laki-laki itu bertanya lagi atau berkata lagi, fa akhbirni an amaratiyah, lalu beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan ya, rabbataha, ya, melahirkan ibu yang mengasuhnya, ya, ibu yang mengasuhnya. Wa antaral ufata al-urata al-alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat lagi adalah engkau melihat al-hufata, orang-orang yang, ya, tidak memakai alas kaki, al-urata, orang-orang tidak memakai pakaian alias telanjang, kemudian al-hufata, orang tidak memakai alas kaki alias nyeker, ya, nyeker, al-urata, orang-orang yang tidak memakai pakaian alias telanjang, al-alata, orang-orang yang fakir, tidak punya apa-apa, ri'a as-sa'i, para penggembala kambing yang mereka itu yatatawaluna fil bunyan, tinggi-tinggian dalam membuat bangunan, Summa intolako, kemudian laki-laki itu pergi. Udah, setelah dapat jawaban, pergi gitu aja. Tidak pamitan dengan hadirin, pergi gitu aja. Qala Umar bin Khattab, ya. Qala Umar bin Khattab, summan tolako, kemudian laki-laki itu pergi begitu saja. Falabistu malian. Qala Umar bin Khattab, falabistu malian. Maka aku berdiam beberapa waktu lamanya. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda. Ya Umaru, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa laki-laki yang bertanya tadi? Qala Umar berkata, qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, fa innahu Jibril, itu tadi itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dina. Dia datang kepada kamu semuanya untuk mengajarkan kepada kamu semua tentang agama kamu. Rawah Muslim. Qala Imam Nawawi, wa makna talidal amatu rabbataha, arti dari jumlah atau kalimat talidul amatu rabbataha adalah ay sayyidaha. Seorang budak perempuan melahirkan tuan putrinya, ya. Oke. Wa maknahu, maksudnya apa kok budak perempuan melahirkan tuan putrinya? Maksudnya adalah antaksura as-sarari, perempuan-perempuan, ya, perempuan-perempuan yang menjadi budak, yang digauli atau disetubui oleh tuan pemiliknya, oleh tuan laki-laki pemiliknya. Itu jumlahnya menjadi banyak. As-sarari itu adalah budak-budak perempuan yang digauli oleh tuan laki-lakinya. Hatta talidal amatu, sehingga budak perempuan as-surriyatu yang digauli oleh tuan laki-lakinya melahirkan bintan, anak laki-laki. Maka anak laki-laki li sayyidiyah, yang anak laki-laki itu adalah binti tuan laki-laki budak perempuan itu. Binti tuan laki-laki, ya, dari budak perempuan tersebut. Wa bintu sayyidi, anak perempuan dari tuan laki-laki, fi makna sayyid, satu makna dengan sayyid.
binti tuan laki-laki ya dari budak perempuan tersebut. Wa bintu sayyidi, anak perempuan dari tuan laki-laki, fi makna sayyid. Fi makna sayyid, satu makna dengan sayyid. Ya kan? Jadi istilahnya ibunya masih budak, anaknya kan merdeka. Anaknya merdeka, gitu ya. Putrinya itu merdeka, putri dia itu merdeka, sedangkan ibunya masih budak. Nah, ibunya baru menjadi merdeka setelah tuan yang menggauli dirinya meninggal dunia, baru merdeka dia. Wakila, dan dikatakan tentang maksud dan tafsir kalimat tadi, ghairu dzalika, penafsiran lainnya. Penafsiran lainnya. Sedangkan kosakata wal alatu, yang dimaksudkan kosakata al alatu adalah al fuqara, orang-orang fakir. Waqalu dan sabda Nabi, waqalu dan ucapan Umar malian, yang mengatakan malian ai zamanan tawilan, beberapa waktu atau beberapa tempo lamanya. Wa kana dzalika salasan. Wa kana dzalika, dan hal itu terjadi salasan 3 kali ya. Falabistu malian ya, 3 kali ya, salasan. Oke ya. Saya tidak akan ulas semua hadis ini, 2 poin saja ya. 2 poin saja. Yang pertama adalah kalimat terakhir sabda Rasulullah ini, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Jadi semua cerita tadi, mulai dari tampilan malaikat Jibril ya, kemudian ya, yang dia berdrama atau bersandiwara tidak sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, itu bagian dari din. Jadi maksudnya kalau kita dalam posisi orang tidak sopan pada kita, gitu, ya kita sabar saja. Seperti Rasulullah SAW sabar terhadap perilaku, ya, drama dan sandiwara tidak sopannya malaikat Jibril kepada Rasulullah di hadapan para sahabat Nabi. Nah, termasuk masalah tampilan itu bagian dari din, ya. Oke. Nah, termasuk juga dalam din ini 3. Nah, ini poin kedua. Bagian dari din ada 3 hal. Din ada yang mencakup aspek Islam, mencakup aspek iman, dan mencakup aspek ihsan. Nah, yang terkait dengan tema muraqabah adalah yang ketiga, yaitu tentang ihsan. Jadi muraqabah ini didefinisikan oleh Rasulullah dengan definisi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi muraqabah didefinisikan demikian oleh Rasulullah SAW, ya. Dan ini muraqabah adalah bagian dari din. Oke. Nah, dengan bahasa lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi Islam itu adalah aspek operasional, ya. Aspek operasional dari agama. Kemudian iman itu adalah basis atau basic, ya. Basic moralnya, iman itu adalah basic moralnya, sedangkan ihsan itu adalah, ya, basic moral juga untuk menjaga dan mewujudkan kualitas beragama, kualitas dalam beragama. Oke, ya. Jadi operasional dalam arti pelaksanaan, basic moralnya itu yang ada dalam hati. Kemudian ada basic lagi, tapi demi menjaga dan memunculkan aspek kualitas dalam beragama. Nah, muraqabah itu adalah bagian yang terkait dengan memunculkan dan melahirkan kualitas dalam beragama. Oke, Bapak Ibu, ya. Sementara ini dulu yang bisa kita baca pagi hari ini. Oke, cukup ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis surat Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.